siang GKI. Senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan ibu, bapak, saudara yang ada di tempat ini. Minggu lalu kita baru bertemu, hari ini kita bertemu kembali. Saya percaya untuk bisa sampai ke tempat ini pun kita memiliki persiapan yang sangat matang. Kita bisa menyiapkan, mungkin memikirkan pakaian apa yang kita pakai hari ini, sepatu apa yang kita kenakan pada hari ini. Sehingga kita dilayakkan untuk memuji Tuhan pada hari ini. Amin. Dan juga kita semua telah menerima firman Tuhan tentang kesatuan yang sempurna. Di mana ibu saudaraku, kesatuan yang sempurna itu pun bisa kita terapkan melalui hubungan kita. Baik di gereja kita ataupun di pekerjaan kita. Di mana untuk mencapai sebuah kesatuan yang sempurna, hubungan pun harus kita boleh pererat. Kalau misalnya saya contohnya di pekerjaan saya pun ibu saudaraku, saya harus bisa membangun hubungan dengan baik kepada sales ya ibu saudaraku ya, karena supaya nggak miss ibu saudaraku. Begitupun begitupun kita yang ada di tempat ini, kita perlu membangun hubungan yang baik supaya hubungan kita juga semakin erat satu dengan yang lainnya. Dan pada saat ini sebelum kita memulai ibadah, kita juga bisa menyapa satu dengan yang lain. Boleh kita menyampaikan apakah dia cakep hari ini, gantengkah dia? Boleh ibu saudaraku kita bangkit berdiri. Saya percaya, saya melihat di sini ada wajah-wajah kebahagiaan ya ibu saudaraku ya. Kita harus tetap bersyukur ibu saudaraku, apapun masalah rintangan yang kita lalui pada sepanjang minggu ini, tapi kita menaikkan syukur kita. Karena ucapan syukur bukan tentang berkat Tuhan saja, tetapi hari-hari yang buruk pun kita lalui, kita harus tetap mengucap syukur. Amin. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Gehazi Sokilaia, adalah pemimpin dari Fordi Pampangan 2 yang berulang tahun pada tanggal 13 Oktober yang lalu, hari Jumat tepatnya. Mungkin besok kita bisa menyampaikan selamat ulang tahun kepada hamba Tuhan ini. Biarlah semakin lagi pengurapan Tuhan nyatakan bagi hamba Tuhan ini. Kita melihat ada banyak juga hal-hal yang telah kita terima dari pelayanan beliau. Dan juga undangan bagi ibu, bapak, saudara yang ada di tempat ini. Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober ada ibadah parents ibu saudaraku ya. Dibagi menjadi 2 tempat. Untuk kaum ibu di gereja kita di GKI Padang, dan sementara untuk kaum bapaknya di rumah keluarga Bapak Bezi mulai pukul 7 malam atau jam 19 WIB. Kita boleh mengingatkan, mungkin udah bulan lalu ada yang gak datang, kita boleh telepon pada hari ini juga sudah bisa ibu saudaraku, supaya mereka juga memiliki persiapan dan juga mereka juga memberikan waktunya pada hari Kamis sehingga kaum ibu juga bisa berkumpul dengan kaum ibu. Mungkin juga ada yang telah lama gak berjumpa dengan sahabatnya yang bulan lalu gak datang, bisa juga mengingatkan kaum bapak juga seperti itu ibu saudaraku ya. Biarlah ibadah ini juga kita harapkan menjadi satu perjumpaan untuk membangun lagi hubungan yang baik ibu saudaraku. Dan pada hari ini ada pembelajaran agama untuk tingkat SMP dan SMA dimulai pada pukul 2 siang. Dan pada saat ini kita akan membaca ayat renungan. Sebelumnya saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan baca sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu dari 2 Timotius pasal 1 ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukan itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Kita baca bersama 2 Timotius 1 ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Haleluya. Kami berikan lebih lagi sorak-sorai bagi Allah kita. Kita telah diberkati melalui berita iman dan juga ayat firman Tuhan, bahwa kita harus memegang apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bertumbuh dalam iman dan kasih kita mencapai kepada kesatuan yang sempurna. Amin. Katakan ke sebelahmu, kita pegang hal yang benar dalam hidup kita untuk kita kerjakan. Kita pegang hal yang benar dalam hidup kita untuk. Haleluya. Kita bersuka cita pada hari ini bahwa hanya dalam namanya Yesuslah sumber kekuatan. Bersamaku
Kaulah harapan kami Tuhan. Oh, 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 oh. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Oh, hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Oh, 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 oh. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Oh, hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Oh, 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 oh. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Wow, oh, 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 oh. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, yang telah menerima kemenangan, kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Amin. Kami percaya Tuhan ada kehidupan saat kami tinggal di dalam-Mu. Engkau Roh Kudus yang lembut. Engkau Roh Kudus penghibur. Yang memulihkan, yang memenuhi kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damai. Ku hidup oleh anugerah-Mu.
terima kasih ya Bapa. Engkau yang layak ya Bapa untuk kami sembah. Engkau yang layak ya Tuhan Yesus untuk kami tinggikan ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur, kami bersuka cita di mana kami merasakan hadirat-Mu pada siang hari ini ya Bapa. Kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Bapa. Pada siang hari ini kami panjatkan doa kami juga Tuhan, doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan, kemenangan demi kemenangan yang Engkau berikan Tuhan buat kami, umat-Mu, umat pilihan-Mu ya Bapa. Yang mengucap syukur ya Bapa buat kekuatan, buat umur panjang, kesehatan, dan berkat-berkat yang kami terima. Sungguh ajaib Tuhan Yesus, tangan-Mu ya Tuhan. Kami bisa merasakan bahwa segala sesuatu yang Engkau titipkan buat kami, untuk kami kerjakan Tuhan. Untuk kami kembalikan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di mana kekuatan umur panjang kami gunakan Tuhan untuk menghidupi firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bukan untuk keinginan-keinginan kami ya Bapa. Kami tanggalkan kesenangan kami ya Bapa. Kami tanggalkan ego kami tanggalkan Tuhan Yesus di dalam hati kami, kesenangan untuk disanjung, kesenangan untuk dipuji, kesenangan Tuhan untuk kehormatan. Tapi kami mau gantikan dengan mendengarkan firman-Mu di dalam hidup kami. Sehingga di umur kami yang panjang yang sudah Tuhan berikan sampai saat ini, kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur juga siang hari ini ya Bapa. Di mana polusi udara di kota kami di Padang ini ya Tuhan semakin berkurang Tuhan. Kami merasakan kemurahan-Mu, hari lepas hari kami rasakan. Di mana Tuhan di kota Padang juga sudah boleh turun hujan. Di beberapa daerah juga sudah mulai turun hujan. Terima kasih buat rahmat-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau memberikan kelegaan buat kami. Biar Tuhan Yesus melalui apa yang sudah Tuhan berikan, kami juga mengucap syukur di mana pemerintah maupun Tuhan Yesus, pihak-pihak yang mengambil bagian masing-masing, Tuhan yang memberkati. Dan kami sebagai masyarakat juga lebih peduli terhadap lingkungan ya Bapa. Melalui kami anak-anak-Mu Tuhan, kami juga menjadi kesaksian di dalam menjaga lingkungan kami, baik di rumah maupun sekitar tempat tinggal, di sekitar kantor kami. Kami boleh menjadi contoh juga untuk menghargai setiap pemberian Tuhan, baik udara, baik lingkungan. Kami menjaga kebersihannya juga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, buat siang hari ini juga kami membawakan kerinduan hati kami, topik doa kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus buat umat-Mu, kiranya boleh semakin setia Tuhan di dalam lingkupan kami ya Tuhan Yesus. Kepadamu saja Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap generasi boleh semakin bertumbuh Tuhan secara rohani. Kami berdoa Tuhan, kiranya pertobatan yang kami kerjakan hari lepas hari, baik pertobatan dalam pikiran kami, di dalam perbuatan kami, boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Senantiasa tolong kami Roh Kudus, untuk kami hidup kudus, untuk kami semakin sempurna seperti Bapa ya Bapa. Tolong kami, mampukan kami. Satu kerinduan kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Terima kasih melalui proses-proses kehidupan juga Tuhan, yang sudah kami lalui, yang sedang kami lewati juga. Kami percaya kami boleh meneladani satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami meneladani Engkau ya Bapa di dalam hari-hari yang semakin mendewasakan kami secara rohani ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga pada siang harinya Tuhan. Kiranya Tuhan, di mana Tuhan banyak umat-Mu juga yang sakit di dalam kelemahan tubuh Tuhan. Kami berdoa kiranya kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang menderita batuk pilek ya Bapa. Engkau jamah ya Tuhan Yesus, dengan bilur-bilur-Mu kami percaya segala kelemahan tubuh kami boleh Engkau angkat. Kami rindukan Tuhan mujizat-Mu boleh turun, bahkan melalui obat-obatan. Ketika anak-Mu pergi ke dokter juga, ada mujizat pertolongan melalui tangan-tangan dokter-dokter yang Kau pakai ya Tuhan Yesus. Dan kiranya kesembuhan, kesehatan yang Tuhan berikan, boleh kami pergunakan. Kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Bukan untuk diri kami ya Tuhan. Ini doa kami, agar kami berhikmat menjaga kesehatan, agar kami menjaga juga diri kami Tuhan Yesus, untuk dapat Engkau gunakan hidup kami, memenuhi panggilan dan rancangan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Bapa, kami bawakan ke hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kau yang layak disemua.
betapa bangganya Engkau ya Bapa melihat kami anak-anak-Mu. Kau layakkan kami memuji dan menyembah-Mu. Dan Engkaulah yang menuntun kami sampai pada saat ini. Ambil alihlah seluruh kehidupan kami, agar kami berada di tempat ini benar-benar siap diberkati lewat firman Allah. Firman ini adalah memberikan jawaban bagi kebutuhan kami. Kami mendapatkannya di dalam firman-Mu. Baik kebutuhan di dalam rohani kami, di dalam fisik kami, baik juga di dalam ekonomi kami. Kami siap Engkau utus. Kami siap mengerjakan karunia yang Kau berikan. Dan kami siap melakukan firman Allah yang memberkati kami pada hari ini. Juga kami siap mendoakan jiwa-jiwa untuk bisa kami injili dan kami bawa kepadamu. Kami Engkau angkat menjadi pengajar. Begitu juga Engkau perintahkan agar kami dapat meletakkan tangan di atas mereka yang sakit. Dan Roh Kudus menyertai kami, kesembuhan terjadi bagi mereka. Demikian juga kami yang ada di tempat ini yang hadir. Siapa yang sakit di antara kami, bilur-Mu menyembuhkan mereka. Siapa yang lemah, Tuhan dapat menguatkan mereka. Siapa yang di dalam kekhawatiran dan di dalam kebimbangan, ada Roh Kudus yang siap menghiburkan hati mereka dan memimpin mereka, sehingga mereka dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan dahsyat, kuasa yang besar, kuasanya memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami telah mempersiapkan hati kami untuk firman ini menjadi berkat bagi kami dan berkuasa bagi pelayanan kami, berkuasa bagi kami ketika kami melakukan firman-Nya. Mari Roh Kudus pimpin kami, singkapkan yang terselubung. Jangan biarkan kami sendiri tanpa Engkau membimbing kami. Jamah kami selama kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Terus memberkati. Silakan duduk saudaraku. Haleluya semuanya. Baik, salam sebelahnya. Haleluya. Kau Jos, siapa yang mau salam? Gak mungkin tembok kan? Puji Tuhan, semua sukacita ya. Betapa senangnya kita bisa kita sama-sama memuji Tuhan. Dan sama-sama kita bisa mendengarkan firman. Juga sama-sama kita diberkati. Dan sama-sama juga kita saling memberkati. Mari kita fokuskan perhatian kita kepada firman ya. Karena firman Tuhan ini memberikan kebutuhan rohani kita. Jadi juga firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi tubuh kita ya. Apapun yang saudara sedang pikirkan, fokus kita sekarang pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini sudah disiapkan kepada kita untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Ada begitu banyak yang perlu kita perjuangkan dan yang perlu kita kerjakan bersama. Terutama di dalam kegiatan ibadah kita. Juga saudaraku persiapan ibadah Natal kita. Dan hari Jumat sudah disampaikan di pertemuan pelayan. Dan hari Rabu di 4D saudara akan mendengarkan ya Natal kita, begitu juga terakhir ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Lalu sebagai gembala juga saya minta supaya jemaat berdoa
untuk tema dan untuk topik kita. Lanjutan dari tema dan topik-topik kita sepanjang tahun ini. Saya yakin saudara pasti diberkati ya lewat tema, begitu juga lewat topik, karena tema dan topik ya dasarnya firman, dan tema dan topik kita memudahkan kita dalam mengikuti pemuritan yang dilakukan di gereja ini. Begitu juga sudah banyak kesaksian saudara, bagaimana saudara diberkati, dipulihkan, dan bagaimana saudara bertahan sampai pada hari ini. Saudaraku, iman kita harus menjadi iman yang besar. Visi kita juga menjadi visi yang besar. Ya, dan kita mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan ini membekali rohani kita untuk meneruskan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita selama ini. Saudaraku, sekali lagi saya mengingatkan tadi bahwa topik kita adalah kesatuan yang sempurna. Minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 1 sampai ayat 16. Ada 4 poin yang perlu kita dengar, yang perlu kita dengar dan kembali memberkati kita. Amin. Nah, yang pertama saudaraku, menderita karena kebenaran. Paulus dipenjarakan karena Tuhan, berarti karena kebenaran. Ya, jadi kita juga mengalami penderitaan. Tapi penderitaan kita sekarang bukan lagi karena keinginan kita, tapi karena keinginan Tuhan supaya kita yang selamat dan bertumbuh, dan kita kembalikan Injil keselamatan bagi jiwa-jiwa melalui pelayanan kita. Yang kedua saudaraku, kita harus memiliki sikap rendah hati. Lemah lembut, sabar, penuh pengertian, dan suka berdamai. Tujuannya supaya orang-orang di sekitar kita melihat perbuatan baik Kristus di dalam kita. Orang-orang di sekitar kita melihat ada Kristus di dalam hidup kita. Amin. Untuk mengerjakan ya sifat Kristus ini, supaya kita bisa menjadi lemah lembut, kita tidak perlu sekolah ya, untuk sekolah 1 bulan atau 2 bulan. Tapi cukup melalui kehidupan kita sehari-hari. Karena menjalani kehidupan kita sehari-hari ada pergumulan, ada tantangan, dan masih ada kegelapan yang ada di sekitar kita. Jadi melalui itu kita bisa belajar sehingga kita memiliki sifat Kristus. Lalu saudaraku, yang ketiga, setiap orang percaya dikaruniakan kemampuan oleh Allah untuk digunakan melayani Tuhan. Ini kerinduan kita, supaya jemaat yang belum bergegas dan yang belum mempersiapkan dirinya untuk melayani, supaya mereka juga saudaraku mulai mendoakan dan ikut bersama dengan kita melayani. Sehingga semua kita melayani Tuhan. Dan kita kembali lagi memuridkan jiwa-jiwa untuk mereka bisa ikut melayani. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih, kemampuan apapun yang saudara miliki saat ini, jangan saudara merendahkan dan meremehkannya. Kadang kita mau juga seperti itu ya, kecewa ya, lalu saudaraku meremehkan kecilnya kekuatan yang ada bagi kita. Sehingga kita saudaraku tidak bersyukur. Tapi Tuhan berkata, sekecil atau sebesar apapun kekuatan kita itu dari Tuhan. Tujuan Tuhan diberikan kepada kita supaya kita melayaninya. Lalu saudaraku yang keempat, Roh Kudus telah memberikan setiap orang percaya karunia khusus untuk membangun gereja. Jadi Roh Kudus yang ada bagi kita membangun ya kesatuan di dalam diri kita. Oleh karena itu belajar kita untuk ya
berdamai. Atau belajar kita saudaraku menyimpan di dalam hati kita ya keinginan berdamai. Sukacita, damai sejahtera. Karena Roh Kuduslah yang membangun kesatuan di dalam tubuh Kristus. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih, sesuai dengan judul atau topik kita saudaraku di bulan ini, kesatuan yang sempurna. Bagaimana kita bisa sempurna? Sempurna saudaraku dalam perbuatan, sempurna dalam kekudusan, sempurna dalam pertumbuhan, sempurna dalam kasih. Bagaimana mungkin kita bisa sempurna ya dalam perbuatan itu, dalam kekudusan, dalam kasih. Kalau kita pikir memang sulit untuk kita bisa sempurna. Enggak usah sempurna pun, pada waktu kita saudaraku sedang ya tertekan dalam pikiran kita. Dan pada waktu itu sulit bagi kita untuk menggapai kebenaran firman. Dan apalagi saudaraku sempurna. Mari kita lihat saudaraku firman Tuhan. Ya bagaimana, apakah saya bisa sempurna? Mari kita saudaraku lihat dan baca firman Tuhan dari Mazmur 18 ayat 31. Kita baca ya, 1-2 ya. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Kita lihat dan kita baca Matius 5 ayat 48. Kita baca 1-2 ya. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin saudaraku. Nah, setiap hari kita menunjukkan perbuatan kita. Dan setiap hari juga kita menunjukkan kekudusan kita. Dan setiap hari kita harus mengalami pertumbuhan menuju kepada kedewasaan. Dan setiap hari kita harus menjalankan kasih. Nah, bagaimana kita bisa sempurna menjalankan ini? Bagaimana kita bisa mengerjakan dengan baik dan benar? Bagaimana kita mengerjakan terus menerus? Gak ada yang bisa menjamin perbuatannya benar dalam setengah jam. Gak usah 1 jam saudaraku, dalam setengah jam. Kalau kita pikirkan bagaimana ya aku bisa dalam setengah jam ke depan baik perbuatan saya, pikiran saya, hati saya, pandangan saya, perasaan saya. Kalau dipikirkan gak bisa saudaraku yang kasih. Sehingga kita sebagai anak Tuhan jenuh memikirkannya, akhirnya kita menolak. Tapi kita dengar firman Tuhan tadi saudaraku. Jalannya sempurna dan Bapa kita di sorga sempurna. Jadi jalannya Tuhan itu sempurna. Dan jalan-jalannya Tuhan itulah yang kita cari dalam hidup kita. Apakah itu melalui perbuatan kita? Kalau dipikir-pikir bagaimana aku bisa sempurna? Bagaimana aku bisa bagus mengerjakan perbuatan? Saudaraku yang kekasih. Tidak ada satupun kita bisa menjadi sempurna kalau kita di luar jalan dari Tuhan. Kalau kita di luar dari kepercayaan kita kepada Bapa di sorga. Amin saudaraku. Tetapi kita harus sempurna lewat perbuatan kita. Karena jalan yang kita cari dan jalani bukan lagi jalan menurut kita. Yang menjauhkan kita dari Tuhan. Yang menjauhkan perbuatan kita dari kekudusan. Bukan lagi. Berarti kita bisa saudara yang kasih. Amin. Demikian juga bagaimana kita bisa menjalankan kekudusan seperti Bapa kita kudus. Dan bagaimana kita bisa sempurna menjalankan ini saudaraku yang kekasih. Lagi-lagi kalau kita pikirkan, ya nggak bisa lah.
Dan ada beberapa orang yang sudah lahir baru, terlalu jauh dia pikirkan. Dan ada juga saudaraku yang sudah setia, tetapi terlalu dia pikirkan. Karena yang dia pikirkan adalah opini, adalah pendapat-pendapat orang. Dan orang itu mungkin gak bertumbuh, saudaraku yang kasih. Sehingga dia jauh dari kebenaran firman Allah. Amin saudaraku. Demikian juga bagaimana kita bisa ya sempurna menjalankan pertumbuhan rohani menuju kepada kedewasaan. Ini proses. Bagaimana kita bisa menjalankan kedewasaan ini? Ini proses saudaraku. Amin. Rohani itu ada lawannya. Dunia apa lawannya saudaraku? Tapi rohani ada lawannya. Lawannya adalah kegelapan. Dan orang rohani harus berjuang untuk mengalahkan kegelapan itu. Bagaimana kita bisa saudaraku menjalankan pertumbuhan menuju kepada kedewasaan dengan baik dan benar sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Sekarang kita lihat juga belum sampai dia sudah gugur. Sudah sampai tapi tidak bertahan. Kalau jalan kita yang kita jalani memang kita nggak sanggup. Kalau kita menghadap dan melihat kepada dunia, juga kepada sekitar kita, kita tidak akan mungkin sempurna saudaraku yang kasih. Tapi jaminan firman Tuhan mengatakan kepada kita, dia adalah jalan yang sempurna. Dia adalah Bapa yang sempurna, apalagi saudaraku. Kesempurnaan apa yang mau kita cari di dunia ini? Sehingga masih banyak mereka yang berulah, yang bertingkah, yang mengeraskan hati. Padahal sudah jelas sekali firman Tuhan ini, saudaraku yang kasih. Amin. Amin saudaraku. Nah begitu juga saudaraku, bagaimana kita bisa menjalankan kasih. Dan apalagi saudaraku kasih seperti kasih Bapa, kasih yang sempurna. Bagaimana mungkin? Memang gak bisa kita menjalankan kasih kalau kita mengikuti jalan kita. Kalau kita saudaraku percaya di luar daripada Bapa di sorga, gak bisa saudaraku yang kasih. Amin saudaraku. Tapi kita bisa saudaraku menjalankan perbuatan kekudusan, pertumbuhan menuju kedewasaan, kasih. Kalau kita mengikuti jalan Kristus. Karena jalannya sempurna. Kalau kita saudaraku percaya kepada Bapa kita di sorga. Dia di atas kita saudaraku. Dia kepala kita saudaraku. Amin. Jadi kalau kita buat kepala kita di bawah ya kita gak bisa saudaraku yang kasih. Tapi kita pasti bisa. Amin saudaraku. Sepanjang jalan Kristus yang kita jalani. Menjalankan ini pasti kita bisa sempurna. Amin saudaraku. Sepanjang kita percaya kepada kepala kita yaitu Kristus, pasti bisa. Gak ada yang mustahil saudaraku. Sambil kita menguatkan dan meneguhkan hati kita. Haleluya saudaraku yang kasih. Amin saudaraku. Nah saudaraku yang kekasih, kita yang berada di sini pasti pernah memiliki cita-cita. Amin saudaraku. Nah kalau kita pernah saudaraku memiliki cita-cita. Ya, kita nggak cerita saudaraku cita-citanya yang sudah jauh, yang sudah terbakar, yang tidak pernah terbit. Amin saudaraku, kita cerita saudaraku tentang cita-cita kita. Amin saudaraku. Nah kalau kita pernah memiliki cita-cita, maka mari kita saudaraku bercita-cita lebih banyak lagi melakukan yang baik. Amin saudaraku. Lebih banyak lagi kita saudaraku mengikuti kehendak Tuhan. Amin saudaraku. Gak ada yang bisa menyalahkan kita. Gak ada hukum yang dapat menghukum kita. Oleh karena kita bercita-cita melakukan sebanyak-banyaknya kebaikan, kemurahan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Haleluya saudaraku yang kasih. Amin. Nah kalau kita saudaraku pernah berkeinginan. Berarti saudaraku yang kekasih.
kita bisa menjalankan keinginan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita pernah berkeinginan, keinginan kita maunya seperti ini, maunya dia ikuti. Nah sekarang saudaraku, bukan lagi keinginan kita, tapi keinginan Tuhan. Amin. Keinginan firman, itu yang kita inginkan saudaraku. Haleluya. Seorang orang tua, katakanlah orang tua, menginginkan pertumbuhan anaknya mulai dari bayi. Lalu saudaraku kepada saudaraku balita, anak-anak, remaja dan dewasa. Demikian juga Tuhan menginginkan itu, menginginkan perubahan itu ada dalam kita. Mulai dari bayi, balita, kanak-kanak rohani, remaja rohani, menjadi dewasa rohani. Itu juga diinginkan Tuhan. Kita kerjakan untuk Dia. Ada perubahan. Cara berpikir kita jangan enggak lagi kekanak-kanakan, tapi cara berpikir kita seperti Kristus. Jadi kita beruntung sudah lahir baru. Beruntung sampai hari ini kita bisa selamat. Beruntung sampai pada hari ini kita bisa melayani menjadi jemaat. Ada kesempatan diberikan Tuhan kepada kita. Karena kita ini pilihan Tuhan. Pelayanan khusus sudah disiapkan kepada kita. Oleh karena itu jangan sepele. Sekecil apapun diberikan Tuhan kekuatan bagi saudara. Bukan untuk saudara permainkan. Bukan untuk saudara foya-foyakan. Bukan untuk saudara percumakan. Tapi untuk melayani Tuhan. Katakan amin saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Mari kita lihat 2 Korintus 13 ayat 11. Jadi usahakanlah dirimu supaya sempurna. Mari kita baca saudaraku. Satu, dua, ya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin saudaraku. Masih banyak yang perlu diperbaiki dari cara berpikir kita. Amin. Yang lahir baru adalah hati kita. Tetapi pikiran kita saudaraku belum selamat. Amin saudaraku, artinya saudaraku pikiran kita itu harus kita perbaharui terus menerus. Amin. Saudaraku yang kekasih, kenapa gereja perlu memuridkan? Supaya semakin baik pengertian mereka tentang firman Tuhan. Tentang apa yang mereka dapat lewat firman Tuhan. Amin saudaraku, karena menurut beberapa orang dia mendapatkan masalah, dia mendapatkan tekanan, dia mendapatkan kesulitan itu dari gereja. Saudaraku yang kekasih, masalah kita bukan dari gereja. Amin. Kita ini adalah tubuh Kristus. Kita adalah anggota tubuh Kristus yang dibangun. Memang tidak secara kebetulan ada di antara kita, lebih banyak di antara kita bersaudara, berkeluarga yang menjadi jemaat dalam sidang Tuhan ini. Tetapi kita adalah anggota tubuh Kristus. Amin saudaraku, masalah kita bukan datang dari gereja. Haleluya saudaraku, masalah kita bukan dari sana. Konflik bisa terjadi, masalah bisa terjadi, kesulitan bisa terjadi. Tetapi saudaraku jangan simpan. Perlu kita bertumbuh di 4D. Supaya di 4D saudara bisa meneruskan firman Tuhan yang saudara dengarkan. Juga supaya saudara bisa bertanya kepada pemimpin 4D saudara. Terbuka saudara kepada pemimpin 4D saudara. Amin saudaraku, tidak baik masalah ditutupi. Konflik juga tidak baik ditutupi. Amin saudaraku, kesulitan pun tidak baik ditutupi saudaraku. Haleluya. Karena yang berkumpul itu adalah anggota tubuh. Tapi di dalamnya ada Yesus. Walaupun Yesus melihat hati kita yang menyembunyikan konflik tadi.
Tetapi saudaraku, pemimpin 4D saudara tidak maha tahu. Jadi kita harus perlu cerita, saudaraku yang kekasih. Amin. Supaya dari sana ada keakraban, makin tulus, makin murni. Karena berani dia menceritakan ya kekurangannya, baik konflik yang terjadi, baik masalah yang dihadapinya. Haleluya saudaraku. Nah kalau kita baca 2 Korintus 13 ayat 11 ini sifat ilahi. Ini sifat baru kita, saudaraku yang kasih. Amin. Sifat baru ini enggak tiba-tiba. Haleluya. Enggak tiba-tiba terjadi, saudaraku yang kekasih. Tetapi kita pupuk, kita kerjakan dari kecil menjadi besar. Ya, amin saudaraku. Dari saudaraku tidak sabar menjadi sabar. Dari saudaraku, dari keras, dari apa saudaraku, ya dari keras jadi murah hati. Amin saudaraku. Dari suka, dari saudaraku, dia lebih suka kepada ya kepada opini, kepada pendapat orang lain. Kemudian dia saudaraku percaya kepada firman Tuhan. Amin saudaraku. Saudaraku ini sifat baru. Haleluya. Ini bisa terjadi kepada kita. Bukan karena mengabaikan masalah. Amin saudaraku. Bukan karena ya mereka kepahitan. Bukan karena mereka meninggalkan. Ya, bukan karena mereka mengabaikan firman Allah. Tidak akan mungkin terjadi bagi orang. Ya tidak mungkin terjadi firman itu bagi orang yang seperti itu. Yang mengabaikan, yang meninggalkan. Lalu saudaraku yang dalam kepahitan. Amin. Karena Roh Kudus pekerjanya memulihkan kita. Amin. Pemulihan itu bukan hanya ketika kita melayani, mau melayani atau mau beribadah. Pemulihan itu 24 jam bisa bekerja bagi saudara. Mengerti saudaraku? Karena ini sifat. Amin saudaraku. Nah tadi kita berdoa ya untuk yang sakit. Ya, ada yang flu, ada yang demam. Mereka yang flu, mereka yang demam. Gak langsung saudaraku demam. Gak langsung flu, gak langsung batuk. Ada gejalanya. Demikian juga saudaraku yang kekasih. Ya gak mungkin kita memiliki sifat yang baru. Kalau kita tidak memulai dari kecil. Kalau kita tidak mulai dari kesabaran. Dari kemurahan hati. Tidak akan mungkin saudaraku. Amin saudaraku. Kalau kita suka mengabaikan kebenaran. Panggilan Tuhan. Kalau kita menyimpan kepahitan. Dan kalau kita saudaraku terus menyimpan masalah pergumulan. Saudaraku yang kekasih, sifat ini tidak akan mungkin bisa kita miliki. Amin. Sukacita dan damai sejahtera tidak akan mungkin melingkupi kehidupan kita. Ini bisa terjadi oleh karena kerja keras menyelesaikan masalah. Siapa bilang saudaraku menyelesaikan masalah itu ringan? No, tidak saudaraku. Amin. Apalagi kita disuruh hanya kau yang bisa menyelesaikan masalah itu. Kalau bukan kau tidak ada yang menyelesaikan. Memang Tuhan sudah menyelesaikan. Tapi hanya kau. Karena masalahnya sama kau. Haleluya saudaraku. Kalau udah kayak gitu tidur pun kita nggak bisa. Seenak apapun makanan ingat lagi kepada hanya aku yang bisa menyelesaikan. Padahal itu sudah saya hindari. Padahal itu saya tidak sukai. Amin saudaraku. Itulah masalah. Karena masalah saudaraku ringan dan enak. Kalau enak masalah kita buat saja. Amin saudaraku. Kita pijak-pijak aja dia. Biar ku pijak-pijak kau di situ ya. Saudaraku gak enak. Gak usah kita pijak-pijak. Satu perkataan yang tidak alkitabiah. Yang kita ucapkan keluar dari mulut kita ini. Jangankan dia saudaraku terganggu pikirannya. Kita aja pun terganggu. Aduh ucapanku itu apalah itu ya. Aduh baru lagi aku melayani. Baru lagi aku menyampaikan firman Tuhan. Aduh baru lagi aku berdoa. Semua saudaraku baru. Tapi ujung-ujungnya saudaraku. Aduh kenapa aku ya? Kenapa aku ya? Amin saudaraku. Kenapa? Karena kita adalah bait Roh Kudus. Kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Gak bisa lagi kita permainkan diri kita ini. Amin saudaraku. Haleluya. Nah puji Tuhan. Mari kita lihat saudaraku judul firman Tuhan pada hari ini.
Kesatuan membuat kita semakin kuat dan semakin bertahan. Amin saudaraku. Nah, apapun ya masalah yang akan kita hadapi, kita harus saudaraku makin kuat. Kenapa kita makin kuat? Karena kita tahu saudaraku di situ pun ada Tuhan yang siap menguatkan kita. Amin. Kalau kita sudah semakin kuat maka kita semakin bertahan. Haleluya saudaraku. Nah kita makin bertahan tinggal dalam firman. Kapanpun saudaraku firman kita tetap tinggal di dalamnya. Haleluya. Mari kita lihat bagian yang pertama. Melayani Tuhan tanpa gangguan. 1 Korintus 7 ayat 35. Masih ada saudaraku jemaat yang sudah lama tapi masih takut melayani. Karena menurut dia melayani itu melayani seperti di depan ini saja saudaraku. Seperti pemimpin 4D ya, seperti saudaraku melayani ya doa. Ya, menurut dia seperti itu saudaraku yang kasih. Padahal kita berdoa di rumah, di dalam kamar kita itu pelayanan yang terutama kita kepada Tuhan. Sehingga sepertinya dia pun gak bisa berdoa itu kayaknya ya. Haleluya. Ini menghakimi ini namanya. Puji Tuhan. Baik kita lihat saudaraku firman Tuhan. 1, 2 ya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri. Bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik. Dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Melayani Tuhan tanpa gangguan bukan berarti tidak ada ya yang kita lewati. Amin. Bukan berarti orang yang punya mobil lempang jalannya menuju Bandar Pulau Karam lebih kalah yang naik motor. Enggak seperti itu saudaraku yang kekasih. Ini perkara rohaninya. Kalaupun ada gangguan enggak menjadi masalah. Dan kita berkata memang harus terganggu. Karena kita melayani Tuhan lewat dunia ini. Benar saudaraku? Jadi ini saudaraku meneguhkan kita supaya motivasi melayani Tuhan itu makin baik. Jangan kita mempercayai opini orang. Iya betul juga ya. Kayaknya melayani semakin jauh jodoh saya. Semakin jauh berkat Tuhan bagi saya. Semakin jauh pangkat saya. Firman Tuhan berkata, apa yang kau ucapkan bisa enggak jadi sama kita? Bisa. Karena ucapan kita berkuasa. Tapi karena dia saudaraku berpegang kepada opini tadi, jadi sama dia gak sadar. Yang membuat dia gagal dan makin jauh bukan opini orang. Tapi dia sudah mengutuki dirinya. Amin saudaraku. Tanpa sadar dia sudah mengutuki dirinya. Ya aku kan gak mengutuki diriku. Kalau kita berlawanan dengan kuasa Tuhan lalu apa? Tuhan berjanji. Tuhan datang memberikan hidup dan kelimpahan. Supaya kita yang mati rohani dihidupkan kembali. Supaya kita yang gak berdaya, karena gak punya keturunan yang baik, kita bisa berpengharapan dengan Tuhan. Amin saudaraku. Kok kita udah lahir baru, tapi kita kutuki diri kita. Nah gak sadar dia. Maka firman Tuhan berkata, jangan makin jauh kita dari pertemuan-pertemuan kita. Kalau kita saudaraku bertemu dengan benar, motivasi kita baik, kita akan membawa kebaikan. Tapi kalau dari rumah pun saudaraku, kita sudah membawa masalah, kita terus masalah saudaraku yang kekasih. Dan kita katakan, memang aku di gereja itu banyak masalah saya. Apalagi aku melayani, banyak masalah saya. Saudaraku yang kekasih, kita tetap tolak segala perkataan manusia keluar kau setan. Amin saudaraku. Jadi setan yang mengatakan itu.
Jadi jangan saudara tidak menolak perkataan-perkataan manusia. Jangan, amin Tuhan. Perkataannya itu baik bagi saya. Jadikanlah bagi saya. Saudaraku yang kasih, jangan. Menerima topangan tangan orang pun jangan saudara sembarangan. Amin saudaraku. Haleluya. Karena pengurapan itu sudah ada bagi saudara. Sejak saudara percaya ada Roh Kudus bagi saudara, Roh Kudus mengurapi saudara. Amin saudaraku. Nah siapa tahu saudaraku tangannya masih baru berdosa. Lalu saudaraku, iya aku mau didoakan lah. Haleluya. Bagus saudara datang ke rumah. Bu, aku doakan aku ya bu. Masih murninya hati saya saudaraku. Amin. Daripada saudara nanti pulang-pulang balik ke gereja ini. Kenapa kok tambah pintar ya? Tapi tambah pintarnya enggak dalam kekudusan gitu. Enggak dalam kesatuan gitu. Amin saudaraku. Bisa enggak terjadi seperti itu? Bisa ya. Amin. Jadi saudaraku, tiada siapapun yang dapat menghalangi kita melayani Tuhan. Amin. Sekalipun ada gangguan. Gangguan itu ada. Tapi tidak akan bisa menghalangi pelayanan kita. Termasuk hujan, termasuk banjir. Amin. Termasuk rumah kita kebanjiran. Udah berapa kali rumah kita kebanjiran? Haleluya saudaraku. Termasuk gempa. Udah pernah kita alami saudaraku. Termasuk ekonomi kita. Saudaraku, lebih seringnya ekonomi kita kurang. Karena mujizatnya kita hidup, saudaraku yang kasih. Ada amin saudaraku. Oleh karena itu kita bertahan. Apa yang sudah kita pertahankan, pertahankan terus. Jangan goyah saudaraku yang kasih. Karena itu kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin saudaraku. Kita ini sudah bebas. Jadi kalau karunia kita melayani, melayanilah. Melayani itu sekali lagi bukan harus di sini. Amin saudaraku. Bukan. Melayani itu sebagaimana kita melayani Yesus. Walau siapapun yang kita layani, hadapi, tetapi kita perbuat seperti sama dengan Tuhan Yesus. Itulah yang melayani saudaraku. Amin saudaraku. Kita ini semuanya punya keluarga. Dan di dalam keluarga kita itu sudah ada tugas kita. Tugas pelayanan kita. Tugas tanggung jawab kita. Kalau seandainya ada pihak ketiga berkata kepada istri, kepada suami atau kepada salah satu anggota keluarga kita, udah kau gak usah layani keluargamu itu. Gak ada haknya saudaraku mengatakan itu. Amin. Karena kita sudah punya keluarga, peraturan yang harus kita ikuti. Dan karunia itu diberikan kepada kita untuk melayani Tuhan. Amin saudaraku. Nah melayani. Di rumah kita melayani, di gereja pun kita melayani. Jadi pelayanan yang sesungguhnya itu hati kita saudaraku melayani Tuhan. Siapapun yang kita hadapi, apapun yang kita kerjakan. Tetapi sikap hati kita itu tertuju kepada Tuhan. Itulah pelayanan. Bisa saja saudaraku saya berkhotbah di sini. Fisik saya saudara lihat lengkap. Tapi bisa saja pikiran saya entah kemana-mana. Hati saya masih dalam kepahitan. Bukan itu. Pelayanan yang sesungguhnya hati kita terhubung dengan Tuhan. Sehingga saudaraku apapun perlakuan orang kepada kita. Kita melayani Tuhan. Upah yang kita dapat dari Tuhan bukan dari dunia ini. Haleluya. Kita lihat saudaraku yang kekasih. Galatia 5 ayat 13. Kita dapat memulai pelayanan kita dengan kasih. Di dalam Galatia 5 ayat 13. Kalau ada di antara kita berkata seperti ini. Bagaimana caraku memulai pelayanan? Sedangkan aku tidak ingin melayani. Dan sudah lama tidak melayani. Mari saudaraku kita baca firman Tuhan ini. Dari Galatia pasal 5 ayat 13. 1, 2 ya.
Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin saudaraku, kita dapat mencari waktu. Kapan kita bisa berbuat baik kepada mereka? Itu adalah kasih saudaraku. Kita dapat mendoakan siapapun. Dan kita doakan kepada Tuhan. Kapan saya bisa membangun hubungan dengan jiwa Tuhan. Memberitakan Injil kepadanya Tuhan. Kapan saya bisa menjalankan kasih-Mu melalui saya bagi mereka Tuhan. Amin saudaraku. Dengan cara itu kita sedang membangun. Dan Tuhan akan menuntun kita. Jadi nggak ada yang sulit untuk melayani saudaraku. Amin. Kita melayani bukan hanya ya dengan saudara-saudara seiman kita saja. Mungkin saudaraku ada yang senyum kepada saudara. Mungkin saudara ada orang yang saudara lewati. Dan semua itu tidak secara kebetulan. Dan kita bisa meminta kepada Tuhan. Dan kita bisa mencari kapan waktu kita untuk berbuat baik. Haleluya saudaraku. Amin. Karena ini adalah perintah Tuhan Yesus mengasihi sesama. Kita lihat bagian yang kedua. Karunia-karunia memperkuat dan membangun jemaat. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Mari kita baca saudaraku. Satu, dua, iya. Dan ialah yang memberikan rasul-rasul maupun nabi-nabi. Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi karunia-karunia memperkuat dan membangun jemaat. Ada 5 karunia dari Efesus 4 ayat 11 sampai 12 ini. Ada karunia rasul, ada karunia nabi, ada karunia pemberita Injil, ada karunia gembala, ada karunia pengajar. Amin saudaraku. Roh Kudus memberikan ini kepada orang-orang Kristen. Kepada orang-orang percaya. Dan gereja kita harus dilengkapi dengan karunia ini. Jadi kalau masih ada di antara kita takut melayani. Dan kita tidak mau saudaraku kehilangan karunia yang dijanjikan Tuhan. Dan maka kita harus bergegas. Dan kita harus berlari secepat mungkin saudaraku yang kekasih. Supaya gereja kita dilengkapi dengan karunia-karunia ini. Amin saudaraku. Menjadi penginjil. Gak perlu saudaraku harus tahu banyak firman. Harus ada pengalaman saudaraku yang kasih. Atau kita berkarunia lebih. Saudaraku yang kekasih. Setiap orang percaya. Dia wajib memberitakan Injil keselamatan yang terlebih dahulu menyelamatkan dia. Supaya orang lain pun selamat. Ini dulu saudaraku yang kasih. Dan penginjilan ini kita pertahankan. Sampai selamanya kita pertahankan saudaraku yang kasih. Amin saudaraku. Nah, jadi kita harus saudaraku bergegas terus. Amin saudaraku. Dan karunia apapun yang ada bagi saudara. Tuhan berkata, mari kerjakan karunia itu. Mari kita kerjakan karunia itu saudaraku. Tapi jangan merasakan kita lebih daripada orang lain. Karena kita sudah tahu karunia kita dan kita merasakan lebih dari orang lain. Tetapi saudaraku yang kekasih, kita harus berusaha. Amin saudaraku, berusaha mengerjakan karunia ini. Kalau saudara belum tahu, berusaha untuk menemukannya. Amin, supaya Tuhan akan tambahkan karunia lagi bagi kita saudaraku. Masih banyak lagi karunia. Jangan sampai gereja kita hanya memiliki karunia biasa saja.
Walaupun kita tahu karunia itu tidak ada biasa-biasa saudaraku. Tapi karunianya itu saja yang kita terima. Masih banyak lagi karunia. Maka kita berusaha saudaraku untuk mencari lagi. Karena Roh Kudus siap untuk memberikan kepada kita. Jangan sepele. Jangan katakan aku terlalu sibuk. Aku gak punya waktu. Bagaimana aku nanti permisi kepada atasan saya. Saudaraku gak usah saudara pikirkan itu. Pikirkan firman Tuhan di mana Roh Kudus mengaruniakan kepada saudara karunia ini. Amin saudaraku. Supaya gereja kita makin dilengkapi. Rugi saudaraku kalau ada anggota tidak mau mempersiapkan dirinya untuk menerima karunia ini. Rugi saudaraku. Bukan hanya satu orang yang rugi tapi seluruhnya rugi. Karena dia ada bersama dengan kita. Haleluya saudaraku, amin. Rugi saudaraku yang kasih. Puji Tuhan. Baik, yang ketiga saudaraku, Allah memberikan tanggung jawab. Matius 8 ayat 18 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi tanggung jawab kita saudaraku menjadikan semua bangsa murid Kristus. Jadi terimalah saudaraku apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama saudaraku memberitakan Injil. Yang kedua saudaraku mengajar. Dan yang ketiga saudaraku menyembuhkan. Semua ini diberikan kepada kita. Pengalaman kita sudah ada. Pengalaman ketika kita lahir baru. Pengalaman ketika kita setia. Pengalaman ketika kita mengalami masalah, pergumulan, dan penderitaan. Tuhan berkata kepada kita saat ini waktunya beritakan Injil. Dan ini waktunya kita mengajar mereka, membimbing mereka, menuntun mereka. Dan ini waktunya kita menumpangkan tangan bagi mereka yang sakit. Supaya mereka mendapatkan kehidupan yang baru. Dan kesempatan diberikan Tuhan bagi mereka menjalankan karya Roh Kudus. Amin saudaraku, haleluya. Jadi kita dapat berdoa supaya Roh Kudus menurunkan kuasanya dan melengkapi kita. Amin. Namun saudaraku kita harus mengambil sendiri kepenuhan itu melalui iman dan doa. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita minta Roh Kudus memenuhi hati kita. Memenuhi kuasanya. Memenuhi panggilannya. Saudaraku kita sendiri yang berurusan dengan Tuhan. Amin. Walaupun saudara saya sebagai gembala menuntun saudara. Tetapi panggilan itu diberikan pribadi lepas pribadi. Dan kita kumpulkan bersama-sama. Kita kumpulkan bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Amin saudaraku, sesama tubuh Kristus. Karena karunia itu saudaraku membangun. Haleluya saudaraku. Jadi doakan, minta kepada Tuhan. Ada amin. Walaupun saudaraku ada pemimpin Fordi menolong saudara. Tetapi Tuhan berkata saudara pribadi datang kepada Tuhan. Amin. Saudara pribadi meminta dalam doa. Haleluya saudaraku. Amin saudaraku. Karena saudara punya pergumulan tersendiri. Saudara punya kehidupan tersendiri. Ada amin saudaraku. Lewat kehidupan saudara sehari-hari. Di situ saudara bisa datang kepada Tuhan. Saudara yang tahu apa yang saudara butuhkan. Selain daripada Tuhan. Amin. Dan yang keempat saudaraku. Bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Mari kita lihat Efesus pasal 4. Ayat 15 sampai ayat 16.
Kita baca sama-sama 1-2 ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin saudaraku, mari bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Jadi kita berpegang teguh dengan firman yang sudah memberkati kita. Dengan firman yang menjadi pewahyuan bagi kita. Dengan firman yang memberikan kekuatan bagi kita. Dengan firman yang menyelamatkan kita. Pegang dengan teguh. Haleluya saudaraku. Dan kita berdiri teguh dalam Tuhan. Berdiri teguh dalam Tuhan berarti saudaraku pandangan kita arahkan kepada Tuhan. Sama seperti Petrus ketika Tuhan Yesus mengundang dia supaya dia berjalan di atas air. Ketika dia percaya, dia tidak oleng, dia tidak tenggelam. Amin saudaraku. Demikian juga kita saudaraku. Kalau kita berpegang teguh, berdirilah di dalam Tuhan. Pandanglah kepada Tuhan. Amin saudaraku. Fokus kita kepada Tuhan. Apapun yang mau kita lihat di sekitar kita. Tetapi pandang terus kepada Tuhan. Dan di situ kuasa Tuhan terjadi. Penyertaan Tuhan terjadi. Di situ ada Tuhan bagi saudara. Tuhan bangga bagi saudara karena saudara memandang kepadanya. Berfokus kepadanya. Walaupun banyak saudara dengarkan dari sekitar saudara. Walaupun perasaan saudara ingin supaya mengalihkan pandangan saudara. Tetapi saudara terus berfokus. Tuhan memberkati saudara. Tuhan akan menyertai saudara. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih firman Tuhan ini juga mengatakan kepada kita. Supaya kita gigih menolak berbagai pengaruh buruk. Baik itu godaan, ajaran palsu, atau penganiayaan. Jangan takut. Jangan menyerah. Amin saudaraku. Walaupun kita lewati itu saudaraku. Tapi Tuhan berkata jangan takut, jangan menyerah. Karena waktu yang seperti itulah Tuhan memberikan karakter baru bagi saudara. Amin. Yang tadinya gelisah, yang tadinya khawatir, yang tadinya saudaraku keras, yang tadinya saudaraku ya tidak sabar. Tuhan berikan karakter yang baru bagi saudara. Itu dijamin Tuhan bagi saudara. Amin saudaraku. Haleluya. Karena saudara berhasil. Tetap saudara berpegang pada firman. Fokus saudara kepada Tuhan. Saudara tidak mau oleng dengan apapun macam-macam berita yang saudara dengarkan di sekitar saudara. Haleluya saudaraku. Amin. Jangan takut. Amin saudaraku. Jangan menyerah. Haleluya saudaraku. Puji Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus dan dengan bantuan sesama orang percaya. Saudara dapat berdiri teguh dalam Tuhan. Amin saudaraku, ada Roh Kudus bagi saudara-saudara seiman saudara. Ada Roh Kudus bagi gereja saudara. Ada Roh Kudus di dalam pemimpin 4D saudara. Ada Roh Kudus di dalam di dalam 4D saudara. Amin saudaraku, Roh Kudus menyertai saudara. Roh Kudus juga ada di dalam gereja saudara yang siap menolong saudara. Maka jangan takut. Haleluya saudaraku, jangan goyah. Apapun yang akan terjadi, pasti banyak yang terjadi yang belum kita lihat di depan kita saudaraku. Tapi kita percaya saudara kekasih, kita harus bisa menolong diri kita supaya kita kuat dan menolong yang lemah. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri saudaraku. Kita berdoa buat firman Tuhan ini. Apa yang sudah tertanam di dalam hati saudara dari firman Tuhan yang saudara dengarkan. Dan firman Tuhan ini menjadi
berkat untuk memenuhi kebutuhan rohani saudara. Baik itu jasmani, demikian juga ekonomi saudara. Karena berkat Tuhan bukan hanya dari materi saja, tapi terutama firman Tuhan yang kita lakukan dan yang kita kerjakan. Itulah berkat yang kita inginkan untuk terus terjadi di dalam hidup kita. Kesatuan yang sempurna dengan jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Dengan memandang kepada Bapa di sorga. Gereja Tuhan GKI Padang ini pasti sempurna. Dia sudah menunjukkan jalannya kepada kita. Dan dia sudah menjadikan dirinya menjadi kepala bagi tubuhnya. Kesatuan yang membuat kita semakin kuat dan semakin bertahan. Selama ini kita sudah kuat dan sudah bertahan. Tinggal sedikit waktu, kata Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah. Jangan mau mundur dengan apapun yang ditawarkan kepada kita. Karena kita sudah berjalan jauh meninggalkan masa lalu hidup kita. Dan kita bersama dengan Tuhan pada saat ini. Persiapkan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Mari mulai kita kerjakan. Mari mulai kita bangun satu dengan yang lain. Dan kalau ada jemaat yang masih takut melayani, takut menerima karunia, bukan hanya dia saja yang rugi, tapi gereja kita rugi. Karena ada penundaan. Dan kita tidak menginginkan ada penundaan oleh karena ada penghalang. Di mana penghalang ini bisa kita selesaikan bersama. Sebagai anak Tuhan, mari kita memiliki hati yang tulus, murni hati. Kita memiliki integritas. Seperti hati kita percaya pada firman Allah. Seperti hati kita menyimpan firman Allah. Apa yang saudara takutkan? Pada waktu saudara dalam dosa, Dia mengampuni saudara. Dan ketika saudara berjalan bersama dengan Dia, dan ketika Tuhan mempercayakan saudara berjalan, dan di situ pun Tuhan ada, dan Tuhan memberkati saudara, Tuhan melepaskan ikatan saudara, Tuhan mengangkat kutuk dosa. Sudah banyak Tuhan berbuat baik bagi saudara. Jangan pernah jual keselamatan. Jangan pernah jual pengorbanan kita bersama dengan Tuhan. Dengan apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Dari dosa kita diangkat. Dan sekarang kita sudah dipulihkan. Dan kita sudah berjalan bersama dengan Dia. Dan inilah iman kita supaya selamanya kita berjalan bersama dengan Dia. Mari mulailah beritakan Injil. Ajarlah kebenaran kepada mereka. Tumpangkanlah tangan saudara untuk menyembuhkan orang yang sakit. Inilah pengakuan kami jemaat-Mu Tuhan. Dan kami rindu dan selalu rindu berada bersama dengan-Mu. Dalam pelayanan, ketika kami bekerja, ketika kami di rumah,
ketika kami berjalan. Dan apa yang kau perintahkan kepada kami, terlebih dahulu kami sudah mengalami, yaitu kelahiran baru. Demikian juga kesetiaan, baik itu mengalami kuasa dan mujizat-Mu. Kau sudah memberikan benih itu kepada kami, untuk dapat kami taburkan kepada jiwa-jiwa. Semua yang hadir pada saat ini adalah orang yang kuat-Mu Tuhan, adalah pendoa-Mu Tuhan, adalah penginjil, adalah guru, adalah pelayan-Mu yang setia, dan adalah gereja-Mu yang dibangun, adalah tubuh-Mu yang memiliki kepala, yaitu Kristus. Adalah jemaat yang tidak mudah menyerah, yang tidak mau putus asa, tapi jemaat yang kuat sekalipun mendapatkan, kami telah menaikkan berat penyembahan kami, musik, ada pelayanan, kami telah diberkati lewat firman Tuhan. Itu kami mengingat persembahan kami juga telah sampai kepadamu Tuhan, hadir bagi kami, mengembalikan berkali lipat ganda bagi kami. Ada kesempatan bagi begitu juga kesehatan, kekuatan yang sudah kami dapatkan darimu Tuhan. Terima kasih hati kami kebenaran untuk melayani-Mu Tuhan, telinga juga memberitakan Injil, baik dalam perkunjungan, semua yang kami kerjakan di bagian rohani. Oh, sepanjang minggu ini Tuhan yang memberkati, maka bagian fisik juga Tuhan yang memberkati, karena kami mencari terlebih dahulu kerajaan dan kebenaran-Mu. Tuhanlah yang memberkati saya, memberkati Philip, Ripka, Markus, Unike, memberkati Kak Andri, Doni, memberkati seluruh yang melayani sepanjang hari ini. Tuhan yang menguatkan, begitu juga yang memberkati setiap apa yang mereka kerjakan. Baik juga Tuhan yang memberkati iman mereka, apapun yang sekarang yang sedang dikandung, iman yang dikandung oleh pelayan-pelayan-Mu, Tuhanlah yang memberkatinya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Umat-Mu juga dalam keadaan baik, selamat, dan umat-Mu juga telah mempersiapkan dirinya untuk melayani Engkau. Baik keluarganya juga Engkau selamatkan. Terima kasih Tuhan, baik perjalanan kami pulang, Tuhan Yesus yang memberkati dan yang melindungi kami, baik Ibu Tobing, baik juga keluarga Bang Yohanes, baik juga keluarga Bang Alek yang paling jauh dari kami Tuhan. Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang menghiburkan hati mereka, tiba dengan selamat di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga buat keamanan yang Kau berikan bagi lingkungan kami, bagi kota kami, juga Tuhan yang sudah menyertai pemerintah bangsa dan negara kami ini. Tuhan yang melindunginya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dan di dalam nama Tuhan Yesus maut kematian, baik kuasa kegelapan, roh jahat di darat, celaka, tabrakan, maut kematian Engkau keluar kosan ribu, tinggalkan perjalanan kami, tinggalkan kami dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Baik saudaraku, kita angkat tangan kita, mari kita tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Apapun yang sedang saudara alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan membiarkan saudara seorang diri. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sama-sama kita berkata, amin. Amin. Terus memberkati. Selamat hari Minggu bagi kita semua di tempat ini, dan jangan lupa ibadah kita sepanjang minggu ini. Besok hari doa syafaat, Rabu 4D, dan hari Kamis ibadah kaum bapak dan kaum ibu di tempat yang terpisah. Tuhan Yesus memberkati.